saleh dan saleha. Apa kabarnya kalian semua ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Dan ingat Kak, adab-adab berdoa salah satunya yaitu apa? Mengangkat kedua tangan. Pinter, Masya Allah. Nah, mengangkat kedua tangan seperti ini. Oke, let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan mempelajari kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, sebelumnya Bu Ica mau nanya nih, kakak nggak tahu dong ya siapa sih Umar bin Khattab itu? Nah, untuk lebih detailnya supaya kakak semakin mengetahui kisah Umar bin Khattab, mari simak video dan penjelasan Bu Ica setelah ini ya. Oke, fokus ya Kak. Inilah kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham." Umar bin Hisham yaitu Abu Jahal. Nah, beginilah kisah Umar bin Khattab. Umar memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza, sedangkan nama ibunya yaitu Khatamah. Ia lahir pada tahun 581, yaitu 12 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar dibesarkan di lingkungan Bani Adi. Konon Rasulullah dengan Umar masih ada selisih 8 kakek, dan Umar bin Khattab perawakannya sangat tinggi besar dan tegap, tangan dan kakinya berotot, jenggotnya lebat dan berwajah tampan, sedangkan warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab orang yang sangat tegas, orangnya kasar dan suka bergulat. Umar adalah orang yang sangat fanatik terhadap agama nenek moyangnya, sehingga ia sangat keras memusuhi Islam. Ia sangat membenci agama Islam dan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada suatu malam, Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi dan mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Pada saat itu Rasulullah sedang membaca surat Al-Haqqah. Nah, Umar merasa kagum dengan susunan kalimat Al-Quran. Kemudian Umar berkata dalam hati, "Demi Tuhan, ini adalah syair yang dikatakan orang Quraisy." Rasul membaca ayat 40 sampai 41. Ayat 40 sampai dengan 41 yang berbunyi, "Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair."
qalilam ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang syair. Al-Quran bukanlah perkataan penyair. Maksudnya, kalimat itu atau Al-Quran bukanlah syair. Lalu Umar berkata, kalau begitu Muhammad itu dukun. Kemudian Rasulullah membaca ayat 42 yang berbunyi, wala biqauli kahin qalilam ma tadzakkarun, dan bukan pula perkataan tukang dukun atau tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Nah, akhirnya Umar berkata, telah terbetik Islam di hatiku. Akan tetapi Umar masih saja tetap membenci Islam. Ia masih fanatik buta terhadap agama nenek moyangnya. Nah, setelah itu pada suatu hari, inilah beberapa detik masuk Islamnya Umar bin Khattab nih. Pada suatu hari Umar sangat marah karena semakin banyak orang masuk Islam. Akhirnya ia berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ia memakai baju perangnya lengkap dengan pedang yang siap untuk dihunus untuk membunuh Nabi Muhammad. Ia berjalan tergesa-gesa menuju rumah Nabi Muhammad. Namun di tengah perjalanan Umar bertemu dengan Naim bin Abdullah. Nah, bagaimana kita selanjutnya? Yuk simak baik-baik video setelah ini ya Kak. Oke. Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Aku hendak memberitahukan suatu berita besar untukmu. Adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam, agamanya Muhammad. Demikian ujar seorang lelaki kafir Quraisy kepada Umar. Umar terkejut dan marah besar mendengar hal itu. Segera ia berlari menuju rumah adiknya tanpa bersuara sedikit pun. Ketika itu, Fatimah dan suaminya sedang belajar Al-Quran bersama seorang lagi sahabat mereka, Khabbab al-Arati. "Aku Umar, cepat buka pintunya," bentak Umar. Khabbab mendengar hal itu langsung berlari menyembunyikan dirinya. Sementara Fatimah dan Sa'id pucat mukanya. Mereka faham akan watak Umar, serta kebenciannya terhadap Islam. Namun dengan membesarkan hati, Fatimah membuka pintu rumahnya. "Aku mendengar kamu membaca sesuatu," bentak Umar. "Apa yang kamu dengar? Kami tidak membaca apa-apa," kata Fatimah. Ia sebelumnya telah menyembunyikan mushaf Quran yang dibacanya. "Aku dengar apa yang kamu baca. Aku tahu kamu sudah menganut agama Muhammad," hardik Umar. Lantas Umar mencekik leher Sa'id dan hendak memukulnya. Fatimah coba membela suaminya. Pukulan Umar tidak mengenai Sa'id, namun malah melukai dahi Fatimah. "Ya, kami telah memeluk agama Islam. Kami percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah," teriak Fatimah dengan lantang. Melihat hal itu, Umar yang garang mendadak berubah lembut. Dia merasa kasihan melihat kepala adiknya berdarah akibat pukulannya. "Berikan kepadaku mushaf yang kau baca. Aku berjanji tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin mengetahui apa yang dibawa oleh Muhammad," Umar berkata kepada adiknya. Fatimah agak ragu, tetapi Umar kembali meyakinkannya. "Jangan takut. Aku bersumpah demi Tuhan Muhammad, aku akan kembalikan mushaf itu selepas membacanya." Fatimah terharu. Dia amat mengenali sifat Umar yang sangat memegang teguh sebuah janji. Akhirnya diserahkanlah mushaf Quran yang disembunyikannya. Fatimah menjawab,
Umar saudaraku, engkau masih najis karena syirikmu. Al-Quran ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci. Fatimah menyuruh Umar mandi. Selepas itu barulah diserahkan mushaf itu kepadanya. Umar menerimanya dengan penuh rasa penasaran. Ia lantas membuka surat Toha. Ia membaca mulai dari awal surat tersebut. Setelah membacanya, spontan ia berkata, "Alangkah indahnya ayat ini." Habab yang masih dalam persembunyiannya dalam rumah Fatimah memberanikan diri untuk keluar mendengar perkataan Umar itu. Habab berkata, "Umar, demi Allah, aku pernah mendengar Muhammad berdoa, 'Ya Allah, bantulah Islam dengan Abul Hakam Hisham atau Umar Al-Khattab.' Cepatlah Umar, segeralah engkau temui Muhammad," desak Habab. Akhirnya mereka berdua menemui Nabi Muhammad di sebuah rumah berdekatan dengan Bukit Safa, di mana Nabi sedang mengajarkan agama Islam kepada sahabatnya. Para sahabat yang melihat kedatangan Umar menjadi gentar, khawatir Umar akan menyerang Nabi dan mereka. Nabi Muhammad sendiri sangat tenang. Beliau mempersilahkan Umar masuk. "Apakah yang menyebabkan engkau datang ke sini? Demi Allah, aku takut kamu tidak insyaf sehingga Allah menurunkan bencana atasmu." Nabi berkata kepada Umar, "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Umar membalas. Nabi dan para sahabat serentak bertakbir mendengar pengakuan Umar ini. Mereka satu persatu memeluk Umar sambil meneteskan air mata. Pada saat itu, Umar bin Khattab mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Kemudian Rasulullah dan para sahabat bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mereka menangis gembira dan gemuruh takbir oleh mereka terdengar sampai ke Ka'bah. Begitu juga kabar masuknya Umar bin Khattab terdengar oleh seluruh penjuru Ka'bah. Dan Islam semakin jaya oleh keberanian Umar. Pada saat itu juga dakwah Rasulullah SAW menjadi terang-terangan. Setelah itu, Umar bin Khattab mendapat gelar dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Beberapa lama setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar juga menggantikan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Umar menjadi khalifah kedua. Banyak sekali ya Kak teladan yang bisa kita ambil dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, sekarang saatnya Kakak mengerjakan lembar kerja Kak. Nah, sebelum memulai ingat membaca basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah selesai mengerjakan Kakak membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum Bu Ica mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis dulu ya Kak. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, good luck ya Kak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.